Dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel FarBMI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Oke geng, sebelum kita masuk ke topik, saya tidak lupa mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel FarBMI, tinggalkan like-nya, tekan tombol subscribe merahnya, dan bunyikan notifikasinya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi terbaru seputar TKI, seputar buruh migran Indonesia. Di musim pandemi COVID-19 ini tentu saja yang namanya proses persyaratan pulang tidak sama kalau kita bandingkan tahun dulu sebelum ada COVID-19. Nah, di video ini saya akan membahas tentang proses atau persyaratan balik kampung untuk yang pemegang permit kerja yang masih valid, visa ikut suami yang masih aktif, ataupun pemegang PR atau IC merah. Apa sih persyaratan yang harus dipersiapkan? Sebetulnya dulu di PKP 0.2 saya pun sudah menjelaskan persyaratan balik atau kepulangan untuk permit yang masih aktif, visa ikut suami, ataupun pemegang IC merah. Nah, di video ini saya akan memperbaharui lagi tentang persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang berencana pulang melalui pelabuhan Johor Bahru, baik pelabuhan Pasir Gudang maupun pelabuhan Setulang Laut menuju Batam Center. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah tentu saja semua harus membooking tiket ferry terlebih dahulu. Cara bookingnya sangat mudah, pastinya tonton video tutorial saya. Bisa menggunakan telepon yang teman-teman pakai saat ini. Dengan kita sudah mendapatkan tiket online, maka di situ kita bisa merencanakan untuk proses selanjutnya, yaitu proses PCR test atau swab test. Perlu teman-teman semuanya ketahui, untuk pulang harus menggunakan PCR test sebelum kita keluar atau meninggalkan Malaysia. Nah, di sini saya akan membahas yang jalur laut Johor Bahru menuju Batam Center. PCR test kali ini berlaku 2 kali 24 jam. Jadi untuk teman-teman, contohnya kalau sudah mendapatkan tiket di tanggal 3, maka teman-teman harus membuat PCR test atau swab test di tanggal 1 atau tanggal 2. Ini berlaku untuk semua kategori, pemegang permit yang masih aktif, pemegang visa ikut suami yang masih aktif, dan pemegang PR. Semuanya harus membuat PCR test. Tadi contohnya kalau teman-teman mendapatkan tiket di tanggal 3, maka membuat PCR test di tanggal 1 ataupun di tanggal 2. Di tanggal 1 waktunya agak longgar sedikit, teman-teman bisa membuat swab test di tanggal 1, kemudian di tanggal 2 ambil resultnya atau PCR reportnya, hasil PCR dinyatakan negatif, maka di tanggal 3 teman-teman siap berlayar dari Johor menuju Batam Center. Dan kalau teman-teman membuat PCR test di tanggal 2, maka waktunya agak sedikit pendek disebabkan result atau report itu keluar 24 jam. Jadi kalau di tanggal 2 pagi teman-teman membuat swab test, pastikan di tanggal 3 pagi juga sebelum waktu boarding pass. Batas akhir waktu boarding pass adalah pukul 11 siang. Jadi sebelum pukul 11 siang teman-teman pastikan harus sudah mengantongi hasil PCR test yang negatif untuk segera beratur atau antri di pelabuhan untuk melakukan boarding pass. Itu untuk yang membuat PCR test di tanggal 2. Dan kalau teman-teman membuat PCR test di tanggal 1, tentu waktunya agak longgar dan tidak terlalu terburu-buru untuk teman-teman melewati prosesnya, begitu geng. Tiket sudah mengantongi, kemudian PCR test teman-teman sudah paham, dan selanjutnya yang terpenting adalah dokumen. Tentu saja yang pemegang PR atau IC merah sudah ada tiket, sudah ada hasil PCR test yang negatif, bisa terus balik, begitu geng. Oke, yang untuk pemegang visa ikut suami tidak ada dokumen-dokumen lain untuk kita persiapkan, cuma tiket, kemudian PCR test, hasil tes yang negatif, dan pastinya visa harus masih aktif panjang nanti agar tidak susah waktu kita kembali ke Malaysia lagi untuk pemegang visa ikut suami. Nah, sekarang untuk pemegang permit kerja, ini banyak sekali pertanyaan di sini. Dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Jadi untuk teman-teman pemegang permit kerja yang masih aktif, yang sekarang mau berencana
pulang cuti. Yang pertama adalah surat cuti dari majikan. Pastikan standby, minta dengan majikan sebelum teman-teman nanti pulang, karena surat cuti kadang akan ditanyakan oleh pihak petugas pelabuhan. Jadi itu saja geng yang perlu dipersiapkan, tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah. Untuk teman-teman yang biasa pulang lewat pelabuhan Johor menuju Batam, tentu saja tidak asing lagi yang namanya tempat pelabuhan Pasigudang dan pelabuhan Setulang Laut di mana. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah lewat pelabuhan Johor Bahru menuju Batam Center, gimana sih lokasinya, prosesnya gimana? Pastinya tonton video saya sebelumnya tentang lokasi di mana ferry terminal berada, baik ferry terminal Pasigudang maupun ferry terminal Setulang Laut. Oke, sedikit sharing kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa follow Instagram atau Facebooknya di sini Farouk BMI untuk nantinya mengetahui informasi terbaru seputar TKI, seputar buruh migran Indonesia. Saya akhiri informasi ini, saya Farouk BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.